Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari sejarah yang mana PPT-nya sudah dikirim ke Zahra kan? Oke, dikirim ke kawan-kawannya. Udah ya, coba perhatikan PPT-nya, coba dibuka dulu PPT-nya. Udah? Ya, oke, kita masuk yang pertama, yaitu kita di sini akan membahas mengenai asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sebelumnya kan kita tahu kalau bangsa Indonesia itu, bangsa kita itu memiliki banyak keberagaman. Di antaranya ada keberagaman Suku, budaya, agama, ras, golongan. ya banyak sekali ya keberagaman yang ada di Indonesia ini. Untuk kita menjadi pemikiran kita, siapa sih awalnya, di mana sih awalnya asal usul dari nenek moyang kita itu sendiri? Nah, kalau menurut teori kita yang pertama, itu kan ada 4 menurut teori. Ya. Teori itu apa? Teori siapa yang bisa tangan? Teori itu apa? Ada yang bisa? Nah, teori itu kan merupakan sebuah suatu pemikiran hasil dari pemikiran seseorang. Itulah makanya disebut jadi teori. Yang mana teori ini bukan semata-mata cuma pemikiran dia aja, tapi harus mempunyai bukti. Nah, jadi bukti itu dijadikan sebagai landasan terkuat tentunya teori yang mana tokoh atau ilmuwan ini bisa berpendapat mengenai teori ini, dan para tokoh itu juga harus bertanggung jawab mengenai teori apa yang telah dibuatnya. Nah, kita lihat ya, yang pertama itu ada teori Yunani. Menurut teori Yunani ini, bangsa nenek moyang kita itu berasal dari Yunan, dari Tiongkok, wilayah Tiongkok. Nah, apa alasan teori ini bilang kalau nenek moyang kita itu berasal dari Tiongkok? Coba kenapa? Karena adanya penemuan kapak tua dan persamaan bahasa yang berkembang di kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yaitu bahasa Melayu Polensi. Oke, benar ya. Tangan dulu teman-teman. Apa tadi ada? Kapak tua. Apa maksudnya kapak tua ini? Nama yang sudah sama kan. Kapak tua ini diibaratkan seperti batu itu ya. Sama dulu kan batu jadi kapak tua. Nah, yang mana kapak tua yang ada di Tiongkok atau salah satu daerah yang ada di Tiongkok itu mempunyai kemiripan dengan kapak tua yang ada di Indonesia. Jadi teori Yunan ini salah satunya dia mengambil bukti dari apa ini, penemuan kapak tua ini. Kemudian yang kedua ada Persamaan bahasa. persamaan bahasa. Nah, di situ kan disebutkan bahwa persamaan bahasa yang berkembang di Kepulauan Nusantara itu mempunyai kesamaan yang ada di Kamboja. Nah, di antara dua bahasa tadi, di antara dua bukti tadi, antara kapak tua dan bahasa itu menjadi teori pendukung dari teori Yunan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada proses migrasi menurut teori Yunan. Silakan satu orang bacakan. Satu orang yang berani bacakan, yang lain. Coba kan cowok, satu orang yang proses migrasi teori Yunan. Ayo. Silakan. Siapa ada? Oke, ini aja, silakan coba. Proses migrasi menurut teori Yunan, bangsa Melanosoid atau akhir zaman es 70.000 sebelum Masehi. Bangsa Proto Melayu 2 1500 sebelum Masehi. Bangsa Diotro dan Melayu Muda 300 sampai 400 sebelum Masehi. Nah, dari yang apa yang tadi dibacakan teman kalian tadi, di sini proses migrasi menurut teori Yunan itu pertamanya dibawa oleh bangsa Melanosoid pada tahun 70.000 sebelum Masehi. Kemudian berlanjut lagi yang dibawa oleh bangsa Melayu pada tahun 1500 sebelum Masehi. Kemudian berlanjut dibawa kembali oleh Bangsa Diotro Melayu Muda pada tahun 300 sampai 400 sebelum Masehi. Nah, begitulah proses migrasi. Migrasi itu perpindahan ya dari masyarakat atau bangsa Tiongkok ke Nusantara. Di sini prosesnya ada mulai 3 proses tadi. Nah, di sini di slide berikutnya perhatikan. Nah, di slide berikutnya itu ada Robert Baron Swanhead. Nah, yang mana Robert ini merupakan seorang ilmuwan tokoh arkeologi asal Australia. Yang mana ia menyimpulkan dari kajiannya bahwa pada masa Neolitikum manusia prasejarah itu banyak bermigrasi dari Asia Utara menuju ke Asia Selatan. Nah, dari proses migrasi atau
itu menyebar ke seluruh dunia. Kemudian ada terbentuknya area kebudayaan Austronesia yang luas. Austronesia itu bahasa yang aku luput. Kemudian ada pemicunya migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dari Tiongkok. Makanya dari proses imigrasi tadi, makanya teori ini mengatakan kalau nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan. Nah, yang kedua itu teori Afrika. Apa kata teori Afrika? Dia melihat apa? Apa buktinya kalau apa bukti yang memperkuat dari teori Afrika ini? Menemukan fosil. Penemuan fosil di Pulau Jawa. Gambarnya? Ya. Laki bungo. Nah, yang kalian lihat itu di gambar PPT itu merupakan fosil laki-laki yang dijumpai di wilayah Laki Mungo. Laki Mungo itu berada di satu wilayah di Afrika. Yang mana menurut teori Afrika ini dia beranggapan bahwa dia melihat atau dia meneliti lebih ke genetikanya antara gen laki-laki dan perempuannya itu. Kemudian disusul dengan bukti pendukungnya yaitu adanya fosil yang ditemukan di Laki Mungo. Makanya teori Afrika ini dia menyebutkan bahwasanya nenek moyang kita itu berasal dari Afrika dengan diperkuat dengan penemuannya fosil di Laki Mungo. Satu orang coba baca. Jadi berapa? Teori ini didasarkan pada bangsa Indonesia telah memiliki peradaban tinggi dan maju. Hal ini didukung bahwa budaya bangsa Melayu sudah berkembang budayanya. Bukti pendukung teori Nusantara, penemuan fosil dan artefak atau Homo solensis dan Homo wajagensis di Pulau Jawa. Nah, jadi menurut teori Nusantara ini dia bilang kalau nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia itu sendiri karena dia melihat dari perkembangan kebudayaan Melayu yang telah berkembang maju dan besar di Indonesia ini sendiri. Kemudian ditambah lagi dengan bukti pendukung yaitu ditemuinya banyak Homo solensis dan Homo wajagensis. Nah, Homo ini kan merupakan Homo tingkat maju ya, bukan tingkat rendah. Nah, dari sinilah teori Nusantara itu dia bisa menyatakan bahwa nenek moyang itu berasal dari Indonesia itu sendiri, bukan dari pendatang atau dari negara-negara luar. Tadi ada gambarnya kan? Nah, ini itulah contoh dari Homo solensis dan Homo wajagensis. Belum kayak kita ini termasuk Homo apa? Sapien. Homo sapien, iya, karena sudah berkembang, perubahan juga udah nampak, udah bertinggi lagi. Semakin lama perkembangannya itu semakin meningkat dari sisi otaknya, wajahnya, hidungnya, mulutnya, gitu ya. Kemudian teori Taiwan. Yang mana menurut teori Taiwan ini bangsa nenek moyang kita itu berasal dari Kepulauan Taiwan. Bangsa ini merupakan kepulauan di daerah Taiwan, salah satu pulau yang ada di Taiwan. Nah, di mana menurut Taiwan ini? Teori Taiwan ini merupakan teori tentang dari teori Yunan tadi. Kalau teori Yunan tadi dia menyebutkan bangsa Indonesia itu Dari Yunan. ini dari apa buktinya apa tadi? Penemuan otak Dua dan penemuan makanan gagal. Ini ya, salah satunya itu. Kalau teori Taiwan itu dia menyebutkan tidak adanya pola genetika yang sama antara manusia Indonesia dengan manusia di Tiongkok. Kemudian teori ini membuktikan bahwasanya adanya pengembangan bahasa yang digunakan di Indonesia merupakan berasal dari rumput Austronesia yang mendiami di Pulau Formosa. Ditanyakan nggak? Jadi teori Taiwan ini dia teori penentang ya dari teori sebelumnya. Dia menyebutkan kalau itu ini meninggal. Jadi ditanyakan nggak? Itu. Jadi ditanyakan tidak boleh. Yang lagi? Ya. Kalau itu kasih kuis ada yang bisa jawab nggak? Ya. Ya. Ini. Ya. Coba kalau nggak ngerti tanya aja. Apa yang nggak ngerti? Nanti kita langsung ke kuis saja. Itu 3 orang. 3 orang yang bisa jawab ada tugasnya.
empat teori yang tadi dijelaskan, coba berikan pendapat kalian, teori mana yang menurut kalian itu benar atau nggak benar sih? Empat teori tadi yang mana menurut kalian masuk di akal kalian? Yang menurut kalian di teori yang sesuai? Coba sekarang mana? Rasidah. Menurut saya teori yang masuk akal itu teori Nusantara. Karena alasannya karena memang Indonesia itu untuk mulai dari Indonesia dulu. Dan ketika itu yang Indonesia kayak memiliki gojo tadi, membuat sisi. Berarti memang dilihat dari kemajuan kebudayaannya. Oke, tangan dulu untuk. Oke ya, dia udah berani mengungkapkan pendapatnya. Udah salah juga apa-apa karena itu pendapat kita. Jadi jangan takut kalau misalnya diberi pendapat. Bicara aja, karena itu pendapat itu menurut kalian. Kita mencari benar atau salahnya. Oke. Buat ini tugasnya. Karena sudah berani ya. Nah, siapa lagi? Ada 2 orang lagi nih. Menurut kalian dari mana? Ayo, yang berani yang pertamanya. Udah salah nggak apa-apa ini. Kalian ada alasannya. Ayo, yang cowok. Coba. Dari 4 teori tadi, teori mana yang menurut kalian percayai? Berikan alasannya. Ayo, ada yang bisa nggak? Coba. Coba namanya? Afifah. Coba Afifah, menurut Afifah, teori mana yang menurut benar? Menurut saya itu teori benar. Benar. Kenapa? Karena kan memang ada penemuan kapan sama zaman basi. Kenapa ada yang penemuan itu? Apakah cuma karena penemuan itu bisa berpikir kalau oh inilah dia yang benar? Kalau yang lainnya tidak ada penemuan kayak bilang tadi ada penemuan pokok alasan itu karena penemuan nanti supaya penemuan kedua yang sama yang milikan. Oke, nggak apa-apa, pulang aja untuk temannya dulu. Oke, satu lagi. Siapa yang bisa berani? Ini ya. Satu orang lagi, siapa yang berani mengungkapkan pendapatnya? Dari teori tadi, teori mana? Baik, cowok ya. Yang terakhir. Saya pilih teori Nusantara Kenapa alasannya? karena penemuan fosil dan arkeologi mengatakan Jerman Soloensis dan mengawalnya sistem global. Karena penemuan tadi, kamu bilang? Penemuan fosil dan arkeologi. Karena penemuan itu kalian bisa berpikir kalau nenek kita itu berasal dari Indonesia itu sendiri. Alasan lainnya? Alasan yang paling mendukung dari teori itu menurut kalian apa? Hah? Kira-kira ada jawabannya? Coba. Ya, Karena dengan konservasi dikira itu sebagai nenek moyang. Ya. Bisa. Ya kak, bisa pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa, yang penting Tapi kita taruh prize kan lagi. Bagi kaget. Oke, dijelaskan ya. Menurut tadi apa yang sudah dibilangkan oleh temannya dan temannya itu sebenarnya itu menurut kalian ya. Itu menurut kalian. Kalau menurut itu berasal dari teori Yunan. Teori Yunan itu salah. Dari teori Taiwan. Dari teori Taiwan. Ya. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena Karena tidak ada pola genetik yang sama dengan ya, karena dari Taiwan itu yang bisa membuktikan bahwasannya tidak ada pola genetik yang sama. Karena dia ini menentang dari teori Yunan. Tentu teori Yunannya udah nggak sesuai. Kemudian teori Yunan itu dibilangnya dari karena ini perkembangan bahasa di Indonesia itu perkembangan bahasa itu merupakan buku dari Austronesia. Nah, buku bahasa Austronesia itu sendiri menetap di salah satu pulau di Taiwan di Formosa. Nah, buku Austronesia ini
bertumbuh dari Kepulauan Formosa itu sendiri. Dari Kepulauan Formosa ini, dari bahasa Austronesia ini makanya berkembang ya. Dan makanya ini kan Austronesia itu kan merupakan gabungan dari bahasa ya. Karena Indonesia kan ada bahasa Jawa, Bugis, bahasa Bali, Melayu. Nah, itu ya bahasa Austronesia. Makanya awalnya itu bahasa Austronesia itu merupakan rumput dari Kepulauan Formosa itu sendiri. Makanya sekarang dia berkembang di Indonesia yang saat ini. Oke. Ada yang ditanyakan nggak? Tanyakan? Ada yang tanyakan nggak? Tidak apa-apa. Jangan lagi. Dan aku nggak tahu semua deh. Sudah deh. Sekarang. Coba kamu. Kalau satu bukti pemicu teori dari Berdirikan tadi apa? Di gunungnya. Gunungan apa? Kemudian tanya lagi kan nih? Anda melihat? Oke, silakan. Sekarang kalian salin di bukunya PPT tadi. Ya, Bu. Sebagai catatan kalian. Bu, ini ada Oke, sekarang ada yang bisa menyimpulkan nggak dari materi kita hari ini mengenai asal-usul dan riwayat bahasa Indonesia? Ada yang bisa? Ada yang bisa nggak menyimpulkan satu orang? Bisa? Oke, coba. Jadi teori yang benar itu adalah teori Taiwan karena ada tadi ada bukti teori pendukungnya yaitu tidak adanya pola genetika yang sama antara manusia Indonesia dan manusia Jepang. Dan satu lagi adanya pengembangan bangsa yang menggunakan Indonesia merupakan bangsa dari rumput Austronesia. Oke, bagus. Kasih suruh temennya. Oke, jadi benar ya apa yang dibilang ke teman kalian. Dia sudah menunjukkan bahwasanya teori yang benar itu ialah teori dari Taiwan. Oke, sekian yang saya bisa sampaikan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.